Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan dengan tema bilingualisme dan diglosia. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Alia Fisyara, Amanda Maulida, Ananda Irfana Zahra, dan saya sendiri Faza Taufikur Rahman. Next slide. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ananda Irfana Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membahas tentang pengertian bilingualisme. Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasan. Dan istilahnya secara harfiah sudah dapat dipahami apa yang dimaksud bilingualisme itu, yaitu berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Secara sosiolinguistik, secara umum, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Nah, selanjutnya konsep umum bahwa bilingualisme adalah digunakannya dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian telah menimbulkan sejumlah masalah yang bisa dibahas kalau orang membicarakan bilingualisme. Masalah-masalahnya itu yang pertama, bagaimana seseorang dapat menggunakan kedua bahasanya, atau kapan seorang bilingual menggunakan kedua bahasa itu secara bergantian. Pertanyaan ini menyangkut masalah pokok sosiolinguistik. Siapa berbicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan dengan tujuan apa. Bahasa pertama digunakan dengan para anggota masyarakat tutur yang sama bahasanya dengan penutur. Contohnya, jika bahasa pertama si penutur adalah bahasa Sunda, maka dia akan dapat menggunakan bahasa Sunda dengan semua anggota masyarakat tutur yang berbahasa Sunda. Tentunya untuk keadaan dan situasi yang memang dapat dilakukan dengan bahasa Sunda itu. Seperti dalam percakapan sehari-hari, di dalam keluarga, dan untuk topik pembicaraan yang biasa. Tetapi di dalam pendidikan di sekolah, meskipun si guru dan si murid sama-sama berbahasa pertama bahasa Sunda, dia tidak dapat menggunakan bahasa Sunda itu untuk alat interaksi selama jam pelajaran berlangsung. Dalam hal ini, hanya bahasa Indonesia lah yang dapat digunakan. Sebab bahasa Indonesia yang juga menjadi bahasa kedua bagi guru dan murid-murid itu adalah bahasa yang diberi fungsi untuk digunakan dalam situasi resmi kenegaraan, seperti dalam proses belajar mengajar itu. Bagi seorang penutur bilingual yang bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia, adalah agak beruntung sebab dia dapat menggunakan bahasa keduanya itu secara teoretis kepada semua orang Indonesia. Tetapi bagi penutur bilingual yang bahasa pertamanya bahasa Sunda dan bahasa keduanya bahasa Jawa, hanya dapat menggunakan bahasa keduanya itu kepada anggota masyarakat tutur bahasa Jawa. Jadi dari pembahasan tersebut, dapat dilihat bahwa kapan harus digunakan bahasa pertama dan kapan pula harus digunakan bahasa kedua tergantung pada lawan bicara, topik pembicaraan, dan situasi sosial pembicaraan. Jadi penggunaan bahasa kedua dan bahasa pertama dan bahasa kedua ini tidaklah bebas. Lalu pertanyaan yang kedua itu, akankah dalam menggunakan bahasa keduanya bisa sama baik dengan bahasa pertamanya? Atau sejauh mana taraf kemampuan seorang akan bahasa keduanya? Secara umum, bahasa pertama tentunya dapat dikuasai dengan baik, sebab merupakan bahasa ibu. Menurut Bloomfield, dia mengatakan bahwa bilingualisme adalah kemampuan seseorang penutur untuk menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya. Jadi, menurut Bloomfield, ini seorang disebut bilingual apabila dapat menggunakan bahasa pertama dan bahasa keduanya dengan derajat yang sama baiknya. Konsep Bloomfield mengenai bilingualisme ini banyak dipertanyakan dan dipersoalkan. Sebab, pertama, bagaimana mengukur kemampuan yang sama dari seorang penutur terhadap dua bahasa yang digunakannya? Kedua, mungkinkah ada seorang penutur yang dapat menggunakan bahasa keduanya sama baik dengan bahasa pertamanya? Kalaupun ada, barangkali akan jarang ditemui, sebab kalau seorang dapat menguasai bahasa pertama dan bahasa kedua sama baiknya, berarti orang tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk mempelajari dan menggunakan kedua bahasa itu secara bersamaan. Dalam situasi yang biasa, kesempatan untuk
menggunakan kedua bahasa itu dalam situasi yang menggunakan bahasa pertama lebih terbuka daripada kesempatan untuk menggunakan bahasa kedua, atau sebaliknya. Seorang yang terlalu lama tinggal dalam masyarakat tutur bahasa keduanya akan mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk menggunakan bahasa keduanya daripada bahasa pertamanya. Jadi, tetap saja kesempatan yang sama untuk menggunakan bahasa pertama dan bahasa kedua itu tidak ada. Oleh karena itu, batasan Bloomfield mengenai bilingualisme ini banyak dimodifikasi oleh orang. Contohnya itu seperti Robert Lado, dia mengatakan bahwa bilingualisme adalah kemampuan menggunakan bahasa oleh seseorang dengan sama baik atau hampir baiknya, yang secara teknis mengacu pada pengetahuan dua buah bahasa bagaimanapun tingkatnya. Jadi menurut Lado, penguasaan terhadap kedua bahasa itu tidak perlu sama baiknya, kurang pun boleh. Menurut Haugen, tahu akan dua bahasa atau lebih berarti bilingual. Menurut Haugen, seorang bilingual tidak perlu secara aktif menggunakan kedua bahasa itu, tetapi cukup kalau bisa memahaminya saja. Jadi dapat disimpulkan sebagai jawaban terhadap pertanyaan ini, bahwa pengertian bilingualisme akhirnya merupakan satu rentangan berjenjang mulai menguasainya bahasa pertama. Ditambah tahu sedikit akan bahasa kedua. Dilanjutkan dengan penguasaan bahasa kedua yang berjenjang meningkat, sampai menguasai bahasa kedua itu sama baiknya dengan penguasaan bahasa pertama. Kalau bilingualisme sudah sampai tahap ini, maka berarti seorang penutur yang bilingual ini akan dapat menggunakan bahasa kedua dan bahasa pertama sama baiknya, untuk fungsi dan situasi apa saja dan di mana saja. Seorang bilingual yang dapat menggunakan bahasa kedua sama baiknya dengan bahasa pertama, oleh Halliday disebut sebagai ambilingual. Untuk pembahasan selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih, Ananda Irvana Zahra. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alia Fisyara. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Faza. Untuk slide selanjutnya, yaitu dalam jurnal Mackay Oxford tahun 1972 itu berpendapat bahwa bilingualisme itu bukan hanya milik individu, tetapi juga milik kelompok. Mengapa demikian? Karena sebab bahasa itu penggunanya tidak terbatas antara individu dan individu saja, melainkan juga digunakan sebagai alat komunikasi antar kelompok. Malah bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi saja, melainkan juga sebagai alat untuk menunjukkan identitas kelompok. Konsep bahwa bahasa merupakan identitas kelompok memberi peluang untuk menyatakan bahwa sebuah masyarakat tutur bilingual yang menggunakan dua bahasa sebagai alat komunikasinya. Masyarakat tutur yang demikian tidak hanya terbatas pada sekelompok orang, malah bisa juga meluas meliputi wilayah yang sangat luas seperti satu negara. Umpamanya di negara Belgia, seperti sudah disebutkan sebelumnya, digunakan dua bahasa, Belanda dan Perancis, sebagai bahasa resmi negara, begitu juga Finlandia, di mana digunakan sebagai Finn dan bahasa Swedia secara berdampingan dan bergantian dalam kehidupan di negara itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Belgia dan Finlandia adalah dua buah negara yang bilingual. Baik, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amanda Maulida. Padanya saya persilahkan. Diglosia. Kata diglosia berasal dari bahasa Prancis, diglosi, yang pernah digunakan oleh Marc Chase, seorang linguis Prancis. Tetapi istilah itu menjadi terkenal dalam studi linguistik setelah digunakan oleh seorang sarjana dari Stanford University, yaitu C.A. Ferguson tahun 1958. Next slide. Terdapat 9 topik yang dijelaskan Ferguson dalam membicarakan diglosia, yaitu ada fungsi, pemerolehan, gramatika, leksikon, standarisasi, prestisi, warisan sastra, stabilitas, dan fonologi. Next slide. Tingkat fungsi kebahasaan dalam masyarakat. Tingkatnya berikut ini. Double overlapping diglosia,
double nested diglossia, dan linear polyglossia. Analisis tingkatannya yaitu double overlapping diglossia ialah situasi pembedaan derajat dan fungsi bahasa secara berganda. Double nested diglossia ialah keadaan dalam masyarakat multilingual di mana terdapat dua bahasa yang diperbedakan. Dan yang terakhir ada linear polyglossia, ialah suatu tingkat kederajatan bahasa yang diajarkan dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Hal tersebut berdasarkan sikap penutur. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Mohon maaf moderator, sepertinya ada slide yang terlewat sebelumnya. Ya, mungkin bisa dikembalikan slide sebelumnya. Yang kotak 9. Baik moderator, izinkan saya untuk membacakan slide ini. Jadi terdapat 9 topik yang dijelaskan Ferguson dalam membicarakan diglossia. Yang pertama itu ada fungsi. Fungsi merupakan kriteria diglossia yang sangat penting. Menurut Ferguson, dalam masyarakat diglosis terdapat 2 variasi dari satu bahasa. Variasi pertama disebut dialek tinggi atau disingkat dialek T atau ragam T. Dan yang kedua disebut dialek rendah atau disingkat dialek R atau ragam R. Dalam bahasa Arab, dialek T-nya adalah bahasa Arab klasik, bahasa Al-Quran, yang lazim disebut Al-Fusa. Dialek R-nya adalah berbagai bentuk bahasa Arab yang digunakan oleh bangsa Arab, yang lazim disebut sebagai Az-Darij. Dalam bahasa Yunani, dialek T-nya itu disebut kata refusa, yaitu bahasa Yunani murni dengan ciri-ciri linguistik Yunani klasik. Sedangkan dialek R-nya disebut dimotiki, yakni bahasa Yunani lisan. Selanjutnya ada presise. Presisi dalam masyarakat diagolis, para penutur biasanya menganggap dialeknya lebih bergensi, lebih superior, lebih terpandang, dan merupakan bahasa yang logis. Sedangkan dialek R dianggap inferior, malah ada yang menolak keberadaannya. Menurut Ferguson, banyak orang Arab dan Haiti terpelajar menganjurkan agar dialek R tidak perlu digunakan. Meskipun dalam percakapan sehari-hari mereka menggunakan dialek R, itu anjuran golongan terpelajar Arab dan Haiti itu tentu saja merupakan kekeliruan, sebab dialek T dan dialek R mempunyai fungsinya masing-masing yang tidak dapat dipertukarkan dalam masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya ada warisan sastra atau warisan kesusastraan. Pada 3 dari 4 bahasa yang digunakan Ferguson, sebagai contoh terdapat kesusastraan di mana ragam T yang digunakan dan dihormati oleh masyarakat bahasa tersebut. Kalau ada juga karya sastra kontemporer dengan menggunakan ragam T, maka dirasakan sebagai kelanjutan dari tradisi itu, yakni bahwa karya sastra harus dalam ragam T. Tradisi kesusastraan yang selalu dalam ragam T ini menyebabkan kesusastraan itu menjadi asing dari masyarakat umum. Selanjutnya ini ada pemerolehan. Pemerolehan ragam T diperoleh dengan mempelajarinya dalam pendidikan formal, sedangkan ragam R diperoleh dari pergaulan dengan keluarga dan teman-teman sepergaulan. Oleh karena itu, mereka yang tidak pernah memasuki dunia pendidikan formal tidak akan mengenal ragam T sama sekali. Begitu juga mereka yang keluar dari pendidikan formal kelas-kelas awal, mereka yang mempelajari ragam T hampir tidak pernah menguasainya dengan lancar. Selancar penguasaannya terhadap ragam R. Alasannya, ragam T tidak selalu digunakan dan dalam mempelajarinya selalu terkendali dengan berbagai kaidah dan aturan tata bahasa. Sedangkan ragam R digunakan secara reguler dan terus-menerus di dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat. Selanjutnya ada standarisasi. Standarisasi itu karena ragam T dipandang sebagai ragam yang bergensi, maka tidak mengherankan kalau standarisasi dilakukan terhadap ragam T tersebut melalui kodifikasi formal kamus, tata bahasa, petunjuk lafal, dan sebaliknya. Ragam R tidak pernah diurus dan diperhatikan, jarang ada kajian yang menyinggung adanya ragam R atau kajian khusus mengenai ragam R yang
tersebut. Kalaupun ada, biasanya dilakukan oleh peneliti dari masyarakat bahasa lain. Selanjutnya ada stabilitas. Kestabilan dalam masyarakat diglosis biasanya telah berlangsung lama, di mana ada sebuah variasi bahasa yang dipertahankan eksistensinya dalam masyarakat itu. Pertentangan atau perbedaan antara ragam T dan ragam R dalam masyarakat diglosis selalu ditonjolkan karena adanya perkembangan dalam bentuk-bentuk campuran yang memiliki ciri-ciri ragam T dan ragam R. Peminjaman unsur leksikal ragam T ke dalam ragam R bersifat biasa, tetapi penggunaan unsur leksikal ragam R dan dalam ragam T kurang begitu biasa, sebab baru digunakan kalau sangat terpaksa. Selanjutnya ada gramatika. Gramatika Ferguson berpandangan bahwa ragam T dan ragam R adalah diklosia, merupakan bentuk-bentuk dari bahasa yang sama. Namun, di dalam gramatika ternyata terdapat perbedaan umpamanya dalam bahasa Jerman. Contohnya, standar kita dapat 4 kasus nomina dan 2 tenses, indikat sederhana, sedangkan dalam bahasa Jerman Swiss hanya terdapat 3 kasus nomina. Selanjutnya ini ada leksikon. Sebagian besar kosakata pada ragam T dan ragam R adalah sama, namun ada kosakata pada ragam T yang tidak ada pasangannya pada ragam R. Atau sebaliknya ada kosakata pada ragam R yang tidak ada pasangannya pada ragam T. Ciri yang paling menonjol pada diklosia adalah adanya kosakata yang berpasangan. Satu untuk ragam T dan satu untuk ragam R. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu ada fonologi. Dalam bidang fonologi ada perbedaan struktur antara ragam T dan ragam R. Perbedaan tersebut bisa dekat, bisa juga jauh. Ferguson menyatakan sistem bunyi ragam T dan ragam R sebenarnya merupakan sistem tunggal. Namun, fonologi T merupakan sistem dasar. Sedangkan fonologi R yang beragam-ragam merupakan subsistem atau parasistem. Fonologi T lebih dekat dengan bentuk umum yang mendasari dalam bahasa secara keseluruhan, sementara untuk fonologi R lebih jauh dari bentuk-bentuk yang mendasar. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Alia Fisyara. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai kaitan bilingualisme dan diglosia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diglosia diartikan sebagai adanya pembedaan fungsi atas penggunaan bahasa. Sementara bilingualisme adalah keadaan pengguna dua bahasa secara bergantian dalam masyarakat. Adapun apa kaitannya? Yang pertama, di dalam masyarakat terdapat bilingualisme dan diglosia. Yang kedua ada bilingualisme tanpa diglosia. Yang ketiga ada diglosia tanpa bilingualisme. Yang keempat tidak diglosia dan tidak bilingualisme. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, dalam masyarakat yang dikarakteristikan sebagai masyarakat yang bilingualisme dan diglosia, hampir setiap orang mengetahui ragam atau bahasa T dan ragam atau bahasa R. Kedua ragam atau bahasa itu akan digunakan menurut fungsinya masing-masing yang tidak dapat dipertukarkan. Contohnya pada masyarakat tutur yang bilingual dan diglosia adalah di Paraguay. Di sana ada bahasa Guarani, salah satu bahasa asli Amerika yang berstatus sebagai bahasa R, dan bahasa Spanyol yang merupakan bahasa Indo-Eropa berstatus sebagai bahasa kedua yang digunakan menurut fungsinya masing-masing. Bahasa Guarani untuk komunikasi santai, sedangkan bahasa Spanyol untuk komunikasi resmi atau formal. Yang kedua tadi dijelaskan bilingual dan diglosia. Di dalam masyarakat yang bilingualisme tetapi tidak diglosia terdapat sejumlah individu yang bilingual. Namun mereka tidak membatasi penggunaan satu bahasa untuk satu situasi dan bahasa yang lain untuk situasi yang lain pula. Jadi mereka dapat menggunakan bahasa yang manapun untuk situasi dan tujuan apapun. Contoh bilingualisme tanpa diglosia di mana R sebelum ada T, yaitu ada di Belgia yang berbahasa Jerman. Di sana peralihan ke bahasa Perancis dari bahasa Jerman berlangsung disertai meluasnya bilingualisme, di mana masing-masing bahasa dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Yang ketiga tadi diglosia tanpa bilingual. Di dalam masyarakat yang berciri diglosia tetapi tidak bilingualisme terdapat dua kelompok penutur. Kelompok pertama yang biasanya lebih kecil merupakan kelompok ruling group
yang hanya berbicara dalam bahasa T, sedangkan kelompok kedua yang biasanya lebih besar tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat, hanya berbicara bahasa R. Situasi diglosia tanpa bilingualisme banyak kita jumpai di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama. Misalnya, dalam satu periode sejarah Rusia, para bangsawan hanya berbicara dalam bahasa Perancis. Sedangkan masyarakat Rusia yang lebih luas hanya berbicara dalam bahasa Rusia dengan berbagai dialeknya. Sesungguhnya masyarakat yang Teosia tanpa disertai bilingualisme, masyarakat yang diglosia tanpa disertai bilingualisme tidak dapat disebut sebagai masyarakat tutur, sebab dua kelompok tersebut tidak berinteraksi kecuali mereka secara minim dengan menggunakan interpreter atau menggunakan bahasa pidgin. Yang keempat yaitu adalah tidak diglosia dan tidak bilingualisme. Pola keempat dari pembicaraan hubungan diglosia dan bilingualisme ya tidak diglosia dan tidak bilingualisme yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di dalam masyarakat yang tidak diglosia dan tidak bilingual, tentunya hanya ada bahasa dan tanpa variasi serta dapat digunakan untuk segala macam tujuan. Keadaan ini hanya mungkin ada dalam masyarakat yang primitif atau terpencil. Yang dewasa ini tentunya sangat sukar ditemukan. Masyarakat yang diglosia dan tidak bilingual ini mencair. Maksudnya sangat susah ditemukan ya, apabila telah bersentuhan dengan masyarakat yang lain. Jadi mereka biasanya sudah mulai berubah. Dari keempat pola tersebut, ada cuma dua doang yang stabil. Yang pertama yaitu adalah diglosia dengan bilingualisme, dan yang kedua adalah diglosia tanpa bilingualisme. Keduanya berkarakter diglosia sehingga perbedaannya ada pada terletak bilingualismenya. Next slide. Ya, tadi ini sudah dijelaskan ya apa yang nomor 3 ya. Jadi di dalam masyarakat diglosia tanpa bilingualisme itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ruling group yang lebih kecil, dan yang kedua yang lebih besar, namun tidak memiliki kekuasaan. Next slide. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.